Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Barat TV. Cerita selanjutnya masih tentang kota Pasuruan. Selain memiliki keindahan dan keunikan, Pasuruan juga memiliki beberapa tempat horor loh teman-teman. Bagaimana ceritanya? Yuk simak ulasan berikut ini. Pasuruan tak hanya menyimpan banyak wisata alam yang indah, namun memiliki tempat angker dan mistis. Tempat angker dan mistis di Pasuruan ini sebagian orang tidak mengetahui sejarahnya. Sebab, tempat angker dan mistis tersebut sangat indah dan menjadi wisata favorit bagi sebagian orang yang berkunjung di Pasuruan. Berikut ini tempat angker dan mistis di Pasuruan yang bikin semua orang merinding ketika mendengar ceritanya. 1. Pemandian Banyu Biru Pasuruan. Pemandian ini sudah ada ribuan tahun yang lalu, ketika Kerajaan Majapahit masih berkuasa. Lokasinya di Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan. Pemandian ini diburu oleh wisatawan sebagai tempat untuk liburan. Meskipun indah dengan air biru yang jernih, tetapi mengandung cerita mistis di dalamnya. Konon, tempat ini dikenal sebagai tempat pertapaan. Sehingga tak heran jika ditemukan artefak kuno peninggalan sejarah seperti prasasti Jawa tahun 1847 dan berbagai patung. Menurut cerita, air di sini dapat membuat awet muda. Tak hanya itu, ikan sengkaring atau tomboro yang menghuni pemandian ini dianggap keramat. Sehingga tidak diperkenankan untuk membawa pulang ikan tersebut agar tidak celaka. 2. Air terjun Kakek Bodo. Air terjun ini sangat cocok dikunjungi untuk piknik keluarga. Meskipun dikenal akan keindahannya, namun tempat ini juga terkenal dengan cerita mistisnya. Air terjun yang mudah diakses ini terletak di lereng Gunung Welirang, Pasuruan. Menurut cerita, ada seorang kakek di zaman Belanda yang mengabdikan hidupnya untuk melayani keluarga Belanda. Selama mengabdi, ia dilimpahi kecukupan, namun ia melepaskannya begitu saja. Hingga mantan majikannya merasa heran dan menjulukinya sebagai bodoh. Ia lalu bertapa di bawah air terjun hingga memiliki kesaktian untuk menolong warga sekitar. Itulah mengapa air terjun ini dinamakan seperti itu. Makamnya masih utuh sampai sekarang dan dianggap keramat oleh orang-orang. Sehingga tidak boleh sembarangan ketika mengunjunginya. 3. Danau Ranu Grati. Danau yang berlokasi di Kecamatan Grati ini sangat indah dengan luas 107 hektar. Panorama dari Pegunungan Tengger juga tak kalah memanjakan mata. Namun di balik spot wisata ini terdapat legenda yang masih ada hingga sekarang. Masyarakat masih melakukan distrikan atau kegiatan adat untuk memberikan sesaji pada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini dilakukan turun-temurun untuk menghormati leluhur. Konon, terdapat Baru Klinting, yakni sosok dewa yang berwujud ular besar. 4. Rumah Sakit Umum Bangil. Bangunan bekas RSUD Bangil, di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ini menjadi sarang lelembut. Warga sekitar kompleks bangunan yang kini tidak terawat itu sering mengalami kejadian aneh. Bahkan, aura menyeramkan terasa saat memasuki kompleks bangunan tua di tengah kota Pasuruan itu. Kondisi gedung yang usang kontras dengan bangunan di sekitarnya. Gedung bekas RSUD Bangil, ini berada di jalur Pantura. Di seberangnya berdiri Mako Polres Pasuruan. Di sebelah barat terdapat Gedung Pengadilan Negeri PN, sedangkan di sebelah timur perkampungan. Menurut cerita, gedung tersebut sudah berdiri sejak 1913. Bangunan itu dimanfaatkan sebagai gedung puskesmas. Kemudian sejak tahun 1981 bangunan itu dimanfaatkan sebagai RSUD Bangil. Namun pada tahun 2013, RSUD Bangil resmi pindah ke gedung baru di Desa Raci. Sejak saat itu, kompleks bangunan dimanfaatkan beberapa organisasi perangkat daerah OPD, seperti Dinas Kesehatan, Dinkes, Dinas Keluarga Berencana Kebon, UPT Pemadam Kebakaran, Damkar, Palang Merah Indonesia PMI, dan terakhir Dinas Lingkungan Hidup DLH. DLH menyimpan sejumlah aset di kompleks bangunan tua itu. Lazimnya, rumah sakit tempat ini memiliki ruang pelayanan, seperti poli kesehatan, gedung kedaruratan, hingga gedung untuk kamar mayat.
Gedung bekas kamar mayat masih ada hingga sekarang dan disebut-sebut menjadi sarang makhluk gaib. Sejumlah petugas yang berjaga hingga warga sekitar menuturkan sejumlah kejadian yang dialami di sekitar kompleks bangunan tua. Seperti disampaikan salah satu pegawai DLH, Ahmad Aldi. Aldi bertugas malam menjaga aset-aset tersebut. Beberapa kali saya menyaksikan kehadiran makhluk gaib. Awal-awal kerja pernah ada sosok tinggi besar. Saat pergi ke belakang, tiba-tiba saya seperti melihat kaki besar. Menurut saya genderuwo. Saya kabur lari karena kaget, kata dia. Tidak hanya sosok tinggi besar, Aldi mengaku sering digoda makhluk gaib. Dia mencontohkan televisi tiba-tiba menyala dan mati sendiri. Kejadian itu dia alami tidak hanya sekali. Dia juga bercerita tentang sosok perempuan berwajah tidak utuh. Ahmad menyebut sosok perempuan itu kerap menampakkan diri. Pernah juga saat pergi ke belakang, tiba-tiba saya seperti melihat itu. Saya tertegun dan tak bisa bergerak, kisahnya. Keangkeran kompleks bangunan bekas rumah sakit ini juga disampaikan warga sekitar. Rohman, 42 Ten, menuturkan warga di sekitar lokasi sering melihat penampakan makhluk astral. Kalau penampakan sangat sering. Warga sudah sering diketoki, tutur Rohman. Demikian singkat cerita tentang tempat horor di Kota Pasuruan. Apabila ada salah kata atau ucap mohon maaf dan terima kasih.